Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wahab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wahab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Amma ba'd, Bapak Ibu jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumah sejak langkah pertama nawaitunya adalah thalabul ilmi, maka sejak itu langkah demi langkahnya itu dihitung fi sabilillah, dan itu hatta yarji'a sampai dia pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Semakin lama dia itu berada di tempat thalabul ilmi, semakin itu banyak hitungannya fi sabilillah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, mereka yang berada di dalam jalur thalabul ilmi, maka sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah, akan dimudahkan cara, metode untuk bisa sampai kepada jannahnya. Semakin dia itu aktif mencari ilmu, belajar ilmu, semakin dia itu dihamparkan kemudahan, ditunjukkan kemudahan demi kemudahan hingga dia sampai jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema kita sore hari ini judulnya itu menunggu. Bukan menunggu acaranya mulai kapan gitu loh ya. Awalnya dengan judul menunggu semuanya itu serba cocok gitu loh. Kok nggak mulai-mulai toh? Memang judulnya menunggu. Jadi ya sabar. Lah kok nggak rampung-rampung? Memang judulnya menunggu. Tapi yang saya maksudkan itu adalah berapa banyak waktu terbuang dari kita. Itu karena sebab satu acara. Yang notabene-nya itu menyangka bahwa acara itu adalah waktu yang terbuang, waktu sia-sia, waktu tambahan hanya untuk memutus kesibukan daripada tidak, timbang ora. Dan waktu itu adalah kesempatan untuk menunggu. Ini kan ternyata berapa banyak kita itu berada dalam
suasana terjebak dalam suasana menunggu. Ima itu di masjid, ini yang baik. Intidharu sholah ila sholati, menunggu sholat sampai sholat selanjutnya. Itu sudah dihitung sholat. Itu kalau menunggunya adalah menunggu sholat. Tapi pekerjaannya itu ngitung usuk. Siji loro telu, siji loro telu. Enggak ada rampungnya. Bahkan memperhatikan bagaimana pergerakan cecak di dalam masjid. Kok kurang kerjaan gitu loh. Enggak ada pekerjaan lain, baca Quran apa, zikrullah atau doa atau apa. Itu yang di dalam masjid. Coba bayangkan yang di sekolahan. Coba yang di halte. Coba yang di rumah, coba yang di rumah sakit, coba di tempat-tempat lain. Menunggu itu lamanya itu bahkan identik, menunggu itu adalah waktu yang sangat-sangat menjemukan. Sehingga berapa banyak kalau para bapak itu diminta nunggu ibu, itu sudah sambat. Pak ditunggu di sini ya, waduh alamat itu. Alamat identik dengan lama. Terus mengeluarkan HP, nunggu kalau nggak pakai HP itu nggak betah. Nunggu nggak pakai rokok, ya nggak betah. Maka ini sesuatu yang kita bahas, harapannya ada waktu-waktu yang sebenarnya itu sudah identik, sudah jamak berlaku di mana-mana. Kalau itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menjemukan. Tapi dirubah menjadi sesuatu yang sangat bermutu, berilmu, berguna, bahkan berilmu. Maka kita bahas sore hari ini dengan menunggu. Karena identik kalau judulnya menunggu itu satu umumnya diisi dengan kesibukan tambahan. Main-main, lihat HP, ngobrol ke sana kemari. Tadi malam melihat sepak bola, terus diceritakan lagi. Itu pentingnya apa gitu loh. Lawang sama-sama lihat gitu loh. Skornya sama-sama tahu. Lah kok dibahas lagi. Kurang menkerjaan gitu loh. Itu sebenarnya tuh operannya bagus. Memang udah ngerti nih. Kalau sama-sama lihat ya sudahlah, selesai lah. Tapi kadang bahas sesuatu yang sama-sama dilihat, bahas sesuatu yang sama-sama disaksikan, bahas sesuatu yang sama-sama tahu. Apalagi urusannya ngerumpi, bahas yang nggak jelas ke kanan dan ke kiri, ngalor dan ngidul. Kalau bahasnya ngalor itu jelas, bahasnya ngidul itu jelas. Tapi kalau ngalor ngidul ya itu yang nggak jelas. Mari kita lihat selanjutnya dari slide ini biar nanti membentuk sebuah frame arahnya itu kemana tuh yang diinginkan Ustadz itu. Pengennya menunggu itu kayak apa toh. Sementara kita punya definisi sekarang bahwa menunggu itu adalah bonus waktu yang bermutu. Mari kita berusaha untuk berpikir membuat definisi baru. Kalau menunggu yang awalnya itu sangat-sangat menjemukan, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat bermutu, sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang diisi dengan ilmu, sesuatu yang punya jaminan kualitas dalam kehidupan. Bukan tambahan, tapi kebutuhan. Sambil nunggu ibu belanja di pasar, bawa Quran. Sambil nunggu di tempat parkiran, bawa tasbih. Sambil nunggu di rumah sakit, pasien menuju pasien selanjutnya, bawa buku sehingga dia bertambah ilmunya. Bukan waktu sisa, tapi menjadi waktu utama. Tidak ada waktu yang tersisa. Rata-rata kalau seseorang itu tidak punya kesibukan, tidak punya fokus
tidak punya apa yang harus dikerjakan. Akhirnya keputusannya adalah waktu tambahan. Daripada nganggur, timbang orang ngomong, timbang tidak ada pekerjaan. Ini menjadi sesuatu yang sia-sia. Catatan malaikat itu nilainya kurang istimewa. Tapi kalau waktu itu menjadi waktu utama, waktu istimewa, waktu yang luar biasa, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Bukan daripada, tapi menjadi waktu yang bermakna. Boleh jadi dalam menunggunya itu bisa dihasilkan karya. Boleh jadi sambil menunggunya itu bisa dihasilkan sebuah zikrullah, sebuah doa, sebuah ilmu, sebuah kebaikan, sebuah solusi. Itu dari waktu menunggu yang ada. Waktu yang menurut kebanyakan orang itu sisa-sisa, sia-sia, waktu bonus, tapi ini menjadi waktu yang istimewa. Coba dilihat lagi. Nah, maka kita akan mengubah waktu menunggu dengan waktu yang bermutu, mengubah waktu sisa dengan waktu bermakna dan berpahala, mengubah sesuatu yang sangat-sangat menjemukan dengan sesuatu yang sangat dirindu, mengubah waktu yang sia-sia dengan sesuatu yang bermakna. Diingatkan sore hari ini agar kita itu jadi tahu bahwa ada waktu-waktu, sekalipun itu hanya menit-menit sisa, waktu-waktu tambahan, waktu-waktu yang hanya seberapa menit gitu aja. Tapi kalau itu terakumulasi, terkumpul banyak, itu jadinya banyak. Coba dihitung. Waktu menunggu itu terlalu lama. Waktu itu istri saya itu bertanya, kenapa ya kok lutut saya kok sakit ya? Kalau menurut usia ini bukan osteoporosis, bukan pembengkakan tulang, bukan rapuh tulangnya. Maka saya katakan barangkali itu makan sambil berdiri. Wah, enggak mungkin. Masa istrinya Ustadz kok makan sambil berdiri. Coba perhatikan lagi. Kalau nyicipi makanan, itu rata-rata sambil duduk atau sambil berdiri. Ibu-ibu yang paham. Rata-rata sambil duduk apa sambil berdiri. Nah, nyicipi masakan sambil berdiri, tapi masaknya sehari 2 kali, sehari 3 kali. Coba diakumulasi sebulan saja, nanti kan ketemu waktunya. Ternyata itu kalau dikumpulkan, itu makan sambil berdiri, tapi selama 1 jam, bahkan selama 2 jam, selama 3 jam. Ya pantaslah akumulasi. Kalau sudah menjadi akumulasi ini repot. Waktu yang dianggap itu sia-sia, kurang berguna, tapi kalau dia akumulasi jadi repot. Jangan-jangan nunggu di pasar 10 menit, nunggu di sekolahan 10 menit, nunggu di masjid ya 10 menit, nunggu lagi barangkali di suatu tempat lagi 10 menit. Itu kalau dikumpulkan itu jatah menunggunya itu sudah bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Itu kalau membaca Quran itu khatam sudah 3 kali. Khatam 2 kali, khatam 2 juz, khatam 3 juz. Tapi karena kita itu sebuah idealismenya, pengennya itu kalau membaca Quran itu yo di waktu yang terbaik, tempat terbaik,
terus suasana waktu yang terbaik. Ujung-ujungnya ora sido. Karena terlalu ideal milih yang terbaik. Ora ketemu waktu terbaik. Tapi kalau bacanya itu adalah 10 menit, mumpung ada waktu 10 menit aku tak baca Quran. Ada 5 menit baca Quran. Ada waktu 15 menit tak baca Quran. Ini sebelum tidur biasanya 5 menit itu lep tidur. Sudah sebelum tidur membaca Quran 5 menit. Itu sudah tambahan waktu tersendiri. Namanya aja tambahan, bukan utama. Tapi kalau terakumulasi itu menjadi sesuatu yang istimewa. Akhirnya waktu-waktu kita yang menunggu itu menjadi waktu-waktu yang bermutu, waktu-waktu yang berilmu, waktu-waktu yang sangat-sangat berguna. Mengubah waktu sisa dengan waktu bermakna dan waktu yang berpahala. Mengubah sesuatu yang jemu dengan yang dirindu. Mengubah waktu yang sia-sia dengan sesuatu yang bermakna. Sepele. Ini kalau kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sampai kita harus menuliskan di depan sana itu gede itu. Sebenarnya segitu kurang gede. Tapi yang kurang gede itu kebangetan. Formula 12 plus. Itu kami sebar itu sampai seluruh Indonesia. Itu sudah sampai di Palu. Sudah sampai di Maluku. Sudah sampai di Lombok. Sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat kita ketahui. Sangat-sangat familiar banget. Tapi kalau belum dibuat formula itu enggak tahu. Sejak kita buat formula 12 plus. Kenapa kok plus? Itu karena kita jujur bahwa formula itu bukan hanya 12. Plusnya itu bisa sampai 100, bisa sampai 200, bisa sampai 500. Silahkan ditambahi sendiri. Itu minimalnya. Sehingga mau ada tambahan, ini formula ini silahkan. Tapi segitu saja. Itu sudah mengingatkan kita ada waktu kosong, ada waktu jeda, ada waktu menunggu, ada yang bisa kita lakukan untuk sesuatu yang bermutu, sesuatu yang berilmu, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu adalah sesuatu yang punya nilai pahala, punya nilai bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapannya itu ada perubahan. Coba kita lihat slide selanjutnya. Setelah kita bisa mengubahnya, menunggu itu dulu. Saya tidak tahu dulunya kapan. Boleh jadi dulunya ya sampai sekarang ini. Biasanya itu bicara tidak menentu. Timbang orang ngomong, timbang orang ngobrol. Pokoknya ono grenang-greneng, saomong-omonge, ngalor ngidul, ora jelas. Aktivitas pembunuh waktu. HP jadi pilihan selalu. Ini enggak kecil, enggak anak-anak, enggak bapak, enggak ibu, enggak karyawan, siapapun kalau waktu menunggu itu pilihannya mesti HP. Jadi kalau HP-nya itu tidak selalu melulu itu tidak bermutu, tidak mesti tidak berguna, tidak mesti tidak berilmu, tapi mayoritas yang dilihat itu yang lucu-lucu. Kalau enggak lucu enggak dilihat, kalau enggak ilmu ya sudah dilewati begitu saja. Hasilnya jemu dan tidak menentu, tidak jelas. Ini arahnya kemana, selesainya kemana, tujuannya apa, hasilnya bagaimana. Sehingga tahu-tahu kita kaget, usianya sudah 50 tahun,
usianya sudah 40 tahun tapi belum punya karya apa-apa. Kenapa ya? Kok enggak bisa buat karya itu kenapa ya? Saya itu sudah 50 tahun, saya sudah 40 tahun, bahkan saya sudah 60 tahun, tapi belum jelas ini dihasilkan apa. Itu karena kebiasaan menyia-nyiakan waktu. Dan salah satunya adalah waktu menunggu. Nah ini menunggu di mana-mana kan jadi perkara akhirnya. Coba kalau waktu menunggu itu diperhatikan, yang semula itu tidak bermakna dirubah menjadi bermakna. Kalau yang sekedar menunggu aja itu bermutu, apalagi waktu yang lain, apalagi waktu utama. Ini yang kita harapkan ada perubahan di dalam proses menunggu. Kalau itu temanya tema Quran, dulu sebelum Formula 12 itu dibuat, kita itu menunggu itu sangat-sangat menjemukan. Tapi hari ini kenal dengan Quran, sedikit-sedikit Quran, sedikit-sedikit Quran. Akhirnya malah kita itu kekurangan waktu. Di halte yang baca Quran, di masjid baca Quran, di kamar baca Quran, menunggu di rumah sakit baca Quran, di sekolahan baca Quran. Malah kita kurang waktunya, apalagi karena Ramadan. Ini sudah dekat waktu Ramadan, berarti dekat pula program One Day One Khatam. Dan itu baru ada di sini loh ya. Kalau jenengan kaget, saya dulu juga kaget. Yang buat kok ya kaget itu loh. Rupa-rupanya kayaknya nampak sepele ya. Di YouTube ya. Tapi ternyata ditonton di mana-mana. Saya itu ditelepon, di WA. Bagaimana caranya membaca Quran One Day One Khatam. Ya saya jawabnya aku dewe yo bingung. Lawang saya nyoba. Itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Itu yo ora khatam. Tapi kemudian menemukan sebuah formula. Ini kalau pakai pikiran, kalau pakai nalar, ini enggak jadi-jadi. Maka hilangkan nalar, hilangkan logika, hilangkan pikiran. Yang penting baca. Selesai. Karena waktu itu menemukan sebuah formulanya itu karena bertanya, bagaimana mungkin seekor onta keluar dari batu? Bagaimana mungkin lautan terbelah menjadi dua? Bagaimana mungkin orang yang sudah mati itu bisa hidup kembali? Yang bisa melakukan itu mukjizat semua. Nah, bukankah Al-Quran itu mukjizat? Sehingga tugas kita bagaimana mengembalikan fungsi Al-Quran kembali fungsinya sebagai mukjizat. Maka Al-Quran itu dikasih nama Al-Quran, bacaan. Kalau bacaan itu berarti dibaca, bukan dibatin, apalagi dilihat. Di mana-mana di masjid-masjid, kalau ketemu dengan Quran itu tulisannya ya Quran, bacaan, bukan batinan. Sehingga mereka yang menghafal Quran itu tujuannya untuk membaca, menghafal Quran untuk membaca. Bukan menghafal itu tujuan utama, tapi tujuan utamanya adalah membaca. Agar kalau sudah selesai hafalannya, membaca itu lebih gampang. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika sudah hafal Quran di dada,
itu berbangga. Sekarang Al-Quran itu bersama saya. Kalau di masjid ya ikut ke masjid. Kalau di pasar ikut ke pasar. Sementara kita kalau Al-Quran itu di rumah, orangnya di masjid. Kalau orangnya di masjid, Al-Quran itu di tempat buku. Sehingga sering ketinggalan. Al-Quran yang sering ketinggalan di kamar, ketinggalan di rumah, ketinggalan di sekolahan, itu sering banget bagi kita karena enggak hafal. Maka ketika sudah bisa menghafal, harapannya membaca itu lebih simpel, lebih mudah, lebih gampang, lebih cepat, lebih senang. Karena sudah ada hafalannya. Mari kita lanjutkan karena waktu bertambah sore. Lewong mulainya sudah sore. Coba kalau mulainya siang, kan jadi lama nunggunya. Itu tadi menunggu waktu dulu. Tapi inginnya sekarang kita rubah. Menunggu yang sekarang itu mesti menunggu yang bermutu. Bukan menunggu yang sia-sia. Ini dari tadi tuh ada yang nunggu lama banget. Ada yang datang tuh habis asar tuh sudah datang nunggu. Pengajian kok enggak mulai-mulai. Nunggu. Tapi sambil baca Quran itu menjadi luar biasa. Menunggu sekarang tuh sudah jadi yang bermutu. Kalau membaca buku berarti berilmu, bertambah ilmu, dan semuanya akhirnya menjadi jamu. Lo jamu itu tambah sehat, tambah kuat, tambah hebat, jadi asik gitu loh. Menunggu sekarang itu jadi asik. Menunggu jadi sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, tidak menjemukan. Karena sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dikhawatirkan kalau kita itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Menunggu itu sesuatu yang menjemukan. Bahkan sesuatu yang dihindari. Kalau sekarang sudah tahu apa yang harus dilakukan, itu menjadi tujuan. Pak, ajeng tindak temundi, mau menunggu. Karena sudah tahu apa yang harus dilakukan. Bawa HP, buka Quran. Bawa HP, lihat pengajian. Lihat informasi, lihat dakwah, lihat kabar-kabar penting. Waktunya jadi kurang. Dan waktu menunggu yang paling lama. Sampai hari ini kita semua itu dalam daftar menunggu. Itu adalah menunggu di dalam kehidupan. Menunggu datangnya ajal. Entah ini. Menunggu itu ya isinya kayak gitu. Akumulasi menunggu itu adalah kehidupan. Kalau kita tidak terbiasa, terlatih dengan waktu-waktu menunggu, waktu-waktu yang diberikan Allah kepada kita, waktu luang, waktu kosong, itu bisa terisi dengan sebaik-baiknya. Ada dua waktu yang disebut oleh Rasulullah. Dua waktu itu seringnya itu adalah membunuh, mengecoh dari kehidupan kita, yaitu waktu luang dan waktu kosong. Kalau waktu kosong apa yang dilakukan? Kalau menunggu apa yang dilakukan? Kalau sudah tahu isinya bermutu, bahkan berilmu, jadinya semuanya bermanfaat. Menunggu ya bermanfaat, tidak menunggu yang bermanfaat. Istirahat bermanfaat, dalam kondisi tidur sekalipun bermanfaat, karena itu adalah ilmu semuanya. Coba slide selanjutnya. Jangan-jangan banyak ini materi. Loh kok sudah selesai? Berarti sudah selesai. Saya selalu dibatasi dengan kalimat alhamdulillah. Saya buat 7 slide, buat 5 slide, 6 slide.
seberapa banyaknya. Kalau sudah ketemu alhamdulillah itu selesai. Berarti rampung. Maknanya jangan banyak-banyak dulu. Sampai di sini dulu. Lain waktu bisa lagi. Kita akan ketemu hari Ahad lagi insya Allah di kajian ini. Judulnya sudah dibuat kayaknya. Ya, mereka yang tidak terkalahkan. Itu gara-gara kita itu berpikir bagaimana punya SDM yang tidak terkalahkan. Bukan urusannya sepak bola. Bukan urusannya futsal. Bukan urusannya lomba-lomba olahraga. Tapi bagaimana kita itu menjadi orang yang tidak terkalahkan. Ternyata rumusnya itu ada semua. Bahkan para mufassirin itu sepakat. Bahwa ini kalau dipelajari, diketahui. Maka dia akan menjadi pasukan tak terkalahkan. Orang-orang yang tak terkalahkan. SDM yang tak terkalahkan dalam bekerja, dalam urusan apapun menjadi sangat tidak terkalahkan. Tapi itu hari Ahad tidak saya sampaikan hari ini. Buat sekarang aja. Ya beda. Nanti hari Ahad malah nggak rawuh. Jadi urusannya jadi berbeda. Itu sengaja ditunda. Biar panjenengan itu ada kepo, ada penasaran. Wah berarti hari Ahad datang. Hari Ahad ditunggu. Ahad pagi kita sampaikan lagi kajian. Mereka yang tidak terkalahkan. Jadi Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Semoga dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa menunggu hari ini. Itu bukan sesuatu yang sia-sia. Bukan sesuatu yang tidak bermakna, tidak berpahala. Karena sore hari ini sudah tahu ilmunya, sudah diingatkan, sudah dibuat kewaspadaan. Jangan sampai akumulasi menunggu di setiap tempat. Itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, mengkhawatirkan, menipu. Ternyata waktu kita terbuang itu paling banyak hanya untuk menunggu. Yang dikhawatirkan ini. Waktu kecil-kecil kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Waktu kosong, waktu yang semula itu hanya tambahan, hanya sia-sia. Hari ini menjadi sangat-sangat bermutu, menjadi sangat-sangat berilmu. Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, ini sudah masuk waktu untuk berdoa kepada Allah, yaitu Jumat sore, waktunya 1 jam sebelum waktu maghrib, itu waktu yang mustajabah. Mari kita tata hati kita tata pikiran kita untuk berdoa yang terbaik, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah. Seluruh urusan-urusan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa na'udzubika min syarri ma sta'adha min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam antal musta'an alaikal balag wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu ya Allah seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami meminta perlindungan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah yang menyampaikan urusan, Engkaulah yang mengabulkan semua permintaan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki yang halal sehingga tidak berselera dengan yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerah-Mu sehingga tidak butuh kepada selain-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daron wa aisan wa qaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tentram, kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, selesaikan urusan-urusan kami. Ya Allah, urailah problematika kami birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kami sampaikan banyak kekurangannya, mudah-mudahan dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.